Nggak ada yang kita sebut kebinekaan, karena itu konsep yang dibuat untuk terjadi, bukan sudah terjadi. Itu kan, itu intinya kan. Jadi setiap kali kita bilang kebinekaan, sebetulnya kita sedang berupaya mewujudkan itu. Secara faktual tidak ada yang disebut kebinekaan. Bahkan antropologi bangsa kita sebetulnya bukan bineka. Langsung sepakat ya? Ya itu dia tuh. Tapi kita mau cari satu fondasi itu. Jadi kebinekaan sebenarnya anti-foundationalism itu. Nah, semua orang yang berbicara kita butuh kebinekaan, dia cemas dengan kebinekaan sebetulnya. Kan itu yang terjadi kan? Jadi ada kepalsuan sebetulnya dalam kebinekaan itu. Berarti kebinekaan yang dipasang di baliho-baliho. Jadi kita sedang mendalilkan semua hal yang disebut kebinekaan, kemajemukan, demokrasi itu dimulai dari garis start yang sama, itu namanya bineka tuh. Nah kalau yang Anda udah punya 20%, yang ini tinggal cari remah-remah di bawah meja tuh. Itu yang saya terangkan terus menerus. Misalnya aja PDIP mau pakai kebinekaan, maka dia menang pemilu tuh. Menang terhadap siapa? Menang terhadap Caimin. Nah buku ini sebetulnya semacam ujian pada kita bahwa di dalamnya ada varieties, ada kebinekaan pikiran di situ. Mampu nggak Caimin, atau bukan cuma Caimin, ini buku buat semua caleg lah, semua capres tuh, mewujudkan bagian ini. Ada soal environment, ada soal gender equality, ada soal global politics, semuanya ada di situ. Karena itu saya datang buat membahas buku ini. Tadi Mas moderator bilang tentang kegelisahan Caimin tadi adalah diantaranya ada tentang kemandirian, kerusak lingkungan, ya, kepedulian lingkungan, kemudian gotong royongan, kemudian tadi kemanusiaan dan kedaulatan pangan, ya, itu garis besar. Maka saya mau mulai ini untuk menyadarkan bersama bahwa Nadiem Makarim CS, Menteri Pendidikan kita ini bulan April kemarin itu baru merilis, masih ada mungkin di websitenya, studi tentang bagaimana persentase kemandirian, kekritisan dan kegotong royongan siswa itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, ya, dalam studi PSI itu. Dan ini mencengangkan sekali, ya, sudah 3 kali riset, mencengangkan sekali. Masuk ke situ nanti masuk ke pesantren nanti, ya. Jadi dari 164 negara, Indonesia 5 di bawah, jauh di bawah Vietnam, ya, di bawah Kamboja, di bawah India, di bawah Pakistan, ya. Ini untuk apa? Satu, tentang toleransi, itu cuma nilainya 1,3. Kalau 0 sampai 10 nilainya cuma 1,3. Kenapa itu? Riset 3 kali ini, masih ada di websitenya ini. Kalau belum dihapus, ya, makanya kemarin sebelum menggulirkan Merdeka Belajar itu risetnya 3 kali untuk siswa SMP juga di riset 1,6 SMP itu. Jadi SMA itu 1,3 untuk toleransi. Bayangin toleransi kita ini kan diwarisi oleh candi-candi, diwarisi oleh masjid berkepala sapi, tetapi anak-anak kita ini 1,3 toleransinya. Jadi, artinya apa? Kebinekaan kita sudah mau punah ini kalau nggak serius ini. Nah, jadi Caimin ini saya kira sangat cerdas tadi. Keluar masuk itu, ketemu Sri Mulyani, ketemu bapaknya Cebong, ketemu bapaknya Kadron, dalam tanda kutip tadi itu, ya, mencair dengan ketawa politik bahagia. Kenapa demikian? Caimin lahir dari dunia pesantren. Saya kira di Nahdien, di pesantren adalah fakta. Caimin sekarang adalah satu-satunya kader, ya, kader politikus atau politikus yang paling potensial untuk maju. Ya, tidak ada dalam survei kader NU yang serius kecuali yang NU naturalisasi. Nah, banyak sekali sekarang udah kan jadi ketua panitia A, ya kan, itu kan nggak tahu tiba-tiba kan jadi bendahara umum, kan? Naturalisasi banyak sekali, ya kan. Nah, tapi Caimin ini bukan naturalisasi, ini kakeknya, datuknya, ya, bapaknya, Pak Kiai Iskandar, bapaknya itu turunan dari Kiai Yakub. Kiai Yakub itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, jadi ketemu semua. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini lahir dari pesantren brocel. Ketika main bola diajari Gus Dur main bola, ya kan. Jadi ini tokoh ini memang benar-benar darah biru dari asli dari pesantren. Lantas kemudian apa fungsi partai politik hari ini? Yang diharapkan ini adalah bagaimana partai politik bisa mengedukasi publik. Apa itu politik sebetulnya? Jadi
ada mahasiswa saya di Paramadina ngajar komunikasi politik dan opini publik. Awal perkuliahan ada yang tunjuk tangan. Dia bilang gini, Pak, saya tuh nggak suka politik. Wah, terus saya bilang, mungkin yang dimaksud adalah nggak suka berita politik. Jadi nggak suka politik dengan nggak suka berita politik tuh beda banget tuh. Kalau nggak suka berita politik ya berita-berita tentang politik, capres, parpol dan lain-lain nggak akan dibaca. Tapi kalau politik itu ada di dalam diri, selama punya kepentingan, selama ingin kekuasaan, itu pasti berpolitik. Jadi dan kepentingan itu juga jangan dianggap sebuah kekuasaan negara atau wilayah. Kekuasaan terhadap bangku ujian aja itu berpolitik. Ingat kan posisi menentukan prestasi itu. Saya bilang bineka itu keniscayaan. Kita memang beragam, tapi kekuatan Indonesia itu adanya di Tunggal Ika. Makanya jangan dipisah-pisah. Gitu. Saya bilang juga tuh, ini kan pakai kebinekaan juga kan. Itu memang Indonesia sebetulnya. Tapi kekuatan kita tuh ada di Tunggal Ikanya. Jangan lupa itu. Caimin ini canggih emang strategi politik 5 tahunannya. Waktu 2014 semua orang disuruh jadi capres dari PKB. Roma Irama, Mahfud MD, Yusuf Kala, masuk aja semua. Gitu kan? Alhasil 5 besar PKB-nya. Sekarang apa strategi? Semua orang diajak koalisi. PKS, Semut Merah, PKB, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, apalah itulah. Ya memang begitu modelnya. Dan dengan begitu dia bisa menjaga partai ini menjadi partai PKB ya, karena saya bukan dari PKB. Partai PKB menjadi partai terbesar suaranya dibandingkan dengan partai-partai yang berbasis agama Islam. Itu menurut saya canggih tuh. Saya sudah baca buku Mata Air Indonesia Maju itu bagus banget. Mudah-mudahan ini benar-benar bukan hanya jadi mata air untuk Indonesia Maju, tapi juga bisa jadi mata air untuk Caimin dan PKB.